Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan materi ya. Bab 1 untuk kelas 12. Yuk kita simak pembahasannya. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan wasiat dalam Islam. Nah, pada ketentuan wasiat dalam Islam ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian wasiat. Yang kedua, dasar hukum wasiat. Yang ketiga, rukun dan syarat wasiat. Yang keempat, batasan wasiat. Yang kelima, batalnya wasiat. Dan yang terakhir, tentang hukum-hukum wasiat. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian wasiat. Di sini secara etimologi atau bahasa ya, wasiat itu memiliki beberapa makna. Artinya ada menjadikan, memberi kasih sayang, memerintah, dan menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya. Itu secara etimologi atau bahasa. Sekarang secara terminologi atau istilah, wasiat adalah pemberian sesuatu untuk orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat lainnya sebagai hak milik sesudah wafatnya orang yang memberi wasiat. Nah, itulah pengertian wasiat ya. Jadi pemberian dari seseorang kepada orang lain gitu ya, dan hak miliknya itu akan jatuh kepada yang menerima kalau si pemberi itu sudah wafat. Ya, itulah pengertian wasiat. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang dasar hukum wasiat. Di sini dikatakan, disyariatkannya wasiat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran ini Allah berfirman ya, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 180 itu Allah mewajibkan kepada kita, jika kita akan meninggal dan meninggalkan harta gitu, kita harus berwasiat, berpesan bahwa harta yang kita tinggalkan itu kita berikan kepada orang tua dan kerabat kita. Nah, setelah turun ayat tersebut, Al-Baqarah ayat 180, turunlah surat An-Nisa ayat 7. Di situ menjelaskan tentang pembagian waris. Maka para ulama di sini mengatakan surat Al-Baqarah ayat 180 itu dinasah, dihapus. Gitu, terhapuskan jadinya gitu ya. Perintahnya itu yang tadinya wajib karena turun surat An-Nisa yang menjelaskan tentang pembagian waris. Jadi kita tidak usah berwasiat lagi. Pembagian waris berapa yang akan didapatkan oleh keluarga kita itu semuanya sudah diatur dalam pembagian waris yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 7. Nah, maka hukum daripada wasiat itu menjadi makruh gitu. Nah, para ulama juga sebenarnya ini berbeda pendapat ya tentang hukum wasiat. Nanti kita akan jelaskan, kita akan lihat penjelasannya di pembahasan terakhir dari bab ini. Kita lanjut dulu. Ini adalah rukun wasiat. Di sini kita lihat ada 4 rukun wasiat ya. Yang pertama harus ada orang yang berwasiat atau istilahnya musi. Yang kedua, orang yang menerima wasiat, musilahu. Yang ketiga, sesuatu, benda atau harta yang diwasiatkan, musyabihi. Dan yang terakhir harus ada akad, sigot gitu ya. Jadi ya perkataannya bahwa seseorang ini mewasiatkan hartanya, bendanya kepada orang lain, seperti itu. Selanjutnya syarat wasiat gitu ya. Dari rukun itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, bagi orang yang berwasiat atau musi, syaratnya harus balig gitu, sudah dewasa ya gitu. Jadi tidak bisa anak kecil berwasiat gitu. Yang kedua, harus berakal gitu ya. Yang ketiga, atas kehendak sendiri, jangan ada paksaan.
Dan yang terakhir, harta yang diwasiatkan itu harus milik sendiri, harus milik orang yang berwasiat itu, bukan milik orang lain. Selanjutnya, ini syarat bagi orang yang menerima wasiat atau musilahu. Yang pertama, yang menerima wasiat itu ibu bapak seperti ibu bapak angkat, ibu bapak yang dalam pemeliharaan panti asuhan, ibu bapak yang sakit keras sangat membutuhkan biaya perawatan, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, selanjutnya syarat yang kedua bagi orang yang menerima wasiat atau musilahu itu adalah para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan. Gitu. Jadi kalau misalnya keluarganya ini berhak mendapatkan warisan sesuai yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 7 tadi, maka dia tidak boleh menerima wasiat. Gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau anggota keluarga kita itu bukan termasuk yang mendapatkan warisan, maka dia boleh menerima wasiat dari kita. Yang ketiga, lembaga seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ini berdasarkan KHI pasal 194 ayat 1. Nah, KHI itu apa? KHI itu kompilasi hukum Islam. Jadi kalau di Indonesia itu merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Itu ya, sedikit menjelaskan KHI. Selanjutnya, para keluarga dalam hubungan keagamaan seperti para fakir dan miskin. Gitu ya. Jadi kan kita dengan sesama muslim itu adalah saudara, adalah keluarga. Yang terakhir, ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris. Ini juga berdasarkan KHI pasal 195 ayat 3. Gitu. Jadi ada pendapat yang mengatakan boleh ahli warisnya atau yang berhak mendapatkan warisan dari kita itu juga menerima wasiat dari kita, tapi harus memperoleh persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Selanjutnya, syarat untuk sesuatu atau benda ya, harta yang diwasiatkan muswabihi. Yang pertama syaratnya, harta yang diwasiatkan harus ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan ketika sudah dialihkan kepada penerima wasiat. Jadi hartanya itu harus ada ya. Yang kedua, harta yang diwasiatkan adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat. Tadi harus milik sendiri itu. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Dalam hal ini dilarang mewasiatkan benda-benda haram seperti khamar. Jadi kita nggak boleh mewasiatkan benda-benda yang dilarang, harta yang dilarang oleh agama. Yang terakhir, kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan kita. Gitu. Jadi kenapa sih tidak boleh lebih dari 1/3-nya? Karena nanti gitu ya, yang lainnya kan termasuk ke dalam harta warisan, akan dibagikan kepada ahli waris. Gitu. Oke, berikutnya ini syarat untuk akad atau sigot ya. Jadi akad itu artinya ijab qabul. Ijab itu pernyataan yang diberikan oleh orang yang berwasiat di sini ya. Kalau qabulnya itu berarti pernyataan yang diberikan oleh orang yang menerima wasiat gitu. Jadi ada serah terimanya. Nah, untuk akad ini serah terimanya nanti harta atau benda wasiat ini boleh dengan lisan atau boleh juga dengan tulisan. Selanjutnya batasan wasiat. Ini ya, dalam hadis ini dikatakan jadi wasiat itu 1/3 dan 1/3 itu pun sudah banyak. Jadi maksudnya ini kita itu kalau berwasiat tadi tidak boleh melebihi 1/3 dari harta kita.
gitu. Kalau kurang gimana? Boleh aja kalau kurang. Yang terpenting di sini adalah hadis ini mengatakan ya, jadi kita tuh nggak boleh berwasiat melebihi 1/3 dari harta kita. Itu batasan wasiat. Selanjutnya batalnya wasiat, ini penyebab-penyebabnya ya. Yang pertama, pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan. Yang kedua, pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila. Yang ketiga, pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut. Jadi yang tadinya untuk wasiat ya berarti digunakan ya untuk yang lebih penting dulu, ini hutang kalau punya hutang ya. Yang keempat, orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat. Yang kelima, barang yang diwasiatkan musnah, bisa hilang, terbakar, atau hancur dikarenakan banjir sebelum yang berwasiat meninggal dunia. Yang keenam, orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat. Yang ketujuh, orang yang diberi wasiat menolak yang akan diberikan kepadanya. Yang kedelapan, barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia, bukan hak milik pewasiat lagi, meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi pemilik pewasiat. Dan yang terakhir, syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Itulah hal-hal yang membatalkan wasiat. Oke, selanjutnya ini tentang hukum-hukum wasiat. Tadi kan banyak perbedaan ya mengenai hukum-hukum wasiat ini. Jadi ternyata hukum wasiat ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada wasiat yang diwajibkan, wasiat wajibah. Jadi hukumnya itu wajib. Gimana sih maksudnya wasiat yang wajib itu? Kalau misalnya seseorang itu ternyata ketika akan meninggal itu dia masih punya hutang gitu, dia ingat masih punya hutang, maka dia harus berwasiat, berpesan kepada para ahli warisnya bahwa dia akan membayar hutang itu dengan harta peninggalan dia gitu. Jadi ini harus ya, kalaupun tidak berwasiat ya hutang itu tetap harus dibayar nanti oleh ahli waris dari orang yang meninggal ini. Yang kedua, wasiat yang diharamkan. Nah, ini wasiat yang hukumnya haram. Seperti apa? Contohnya, kalau misalnya orang yang diberi wasiat itu ternyata orang yang tidak baik gitu ya, punya mental perusak. Jadi sudah terbaca nih kalau misalnya dia sampai diwasiatkan diberi harta, misal diberi gedung gitu, nanti gedung tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka haram hukumnya untuk mewasiatkan harta benda tersebut kepada orang yang tadi punya mental yang tidak baik, punya mental perusak. Yang ketiga, wasiat yang dimakruhkan. Ini hukumnya makruh ya. Yang seperti apa? Kalau wasiat ini gitu ya, besarannya itu lebih dari 1/3 dari harta kita atau keseluruhan dari harta kita berikan, kita wasiatkan. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Yang keempat, wasiat yang disunnahkan. Nah, ini sunnah ya. Yang seperti apa? Ya seperti berwasiat untuk orang yang tidak mampu, kepada fakir miskin gitu. Dan yang pastinya wasiat yang disunahkan ini tidak termasuk kepada contoh-contoh wasiat yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Dan yang terakhir, wasiat yang dimubahkan. Seperti apa wasiat yang dimubahkan ini? Ini adalah berwasiat untuk orang kaya gitu. Jadi kalaupun orang yang menerima wasiat itu ternyata orang kaya, mampu, boleh nggak kita memberikan wasiat, memberikan harta kita kepadanya? Boleh, itu hukumnya mubah. Ya, itulah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.